Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi asrarihi fid dharain amin. Wa qila li ba'dil hukama, dan ditanyakan ke sebagian orang-orang ahli hikmah, orang-orang bijaksana. Ayyul asya'i tuqtana, atau boleh dibaca ayyal asya'i taqtani. Ayyul asya', apakah sesuatu, tuqtana, yang bisa disimpan. Ada arti juga tuqtana dikumpulkan, tapi lebih pas di sini disimpan. Qala, menjawab ba'dul hukama, al-asya'u allati idza ghariqat safinatuka sabahat ma'aka, ya'ni al-ilm. Wa qila arada bi gharqis safinah halaka badanihi bil maut. Apakah sesuatu yang bisa disimpan? Dijawab oleh ba'dul hukama, sesuatu yang kalau tenggelam, kapalmu, ketika kapal tenggelam kan orang berusaha berenang untuk selamat. Maka apa sesuatu yang bisa berenang bersama engkau? Artinya tidak ikut tenggelam. Siapapun yang tenggelam, semua ikut tenggelam ke dasar samudera, ke dasar laut. Yang bisa berenang ke atas ya orangnya. Nah, ada sesuatu yang tidak ikut tenggelam, yaitu al-ilm. Maksudnya ilmu yang fis sudur, ya, ilmu yang sudah dihafal. Memang ternyata saya temukan umat Rasulullah SAW ini diberi kemudahan hafalan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan umat-umat lain. Jadi hadis mukhatabah Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala itu, mukalamatu sayyidina Musa, ini ada keterangan begini. Qala Musa, berkata Nabi Musa, Rabbi, wahai Tuhanku, inni ajidu fil alwahi ummatan anajiluhum fi sudurihim yaqra'unaha. Saya mendapatkan di dalam lauh satu umat yang kitab-kitab sucinya itu di dada mereka. Yaqra'unaha, mereka membacanya. Artinya ada orang bisa membaca tapi tidak menyentuh tulisan, tidak memegang tulisan. Wa kana min qablihim yaqra'una kitabahum nadharan. Orang-orang sebelum mereka kalau membaca ya melihat tulisan. Hatta idza rafa'uha lam yahfadhu syai'an wa lam ya'rifu. Jelas orang yang membaca itu kalau catatan diletakkan ya tidak bisa membaca lagi. Walam ya'rifu, dan mereka tidak mengetahuinya. Wa inna Allaha a'tahum minal hifdhi, ini yang saya maksud ini, syai'an lam yu'tihi ahadan minal umam. Sungguhnya Allah memberi kepada mereka, yakni umat Rasulullah SAW, minal hifdhi, dari hafalan, syai'an, sesuatu, lam yu'tihi ahadan minal umam, yang Allah tidak memberi kekuatan hafalan tadi seorang pun dari umat-umat sebelumnya.
Jadi ini digarisbawahi ya. Salah satu kelebihan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi kelebihan di dalam kuat menghafal, gampang menghafal, khususan Al-Quran. Qala Rabbi ij'alhum ummati, wahai Tuhanku, jadikanlah mereka umatku. Qala Rabbul Izzah, menjawab Allah, tilka ummatu Ahmad, mereka adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ingat dulu di waktu saya masih ta'lim di Darul Hadith, selepas saya di madrasah di kampung saya. Al-muhim, usai saya dari madrasah ya sama seperti SD. Ini sahih nih, ini kejadian bukan hanya di saya dan di anak-anak yang waktu itu bareng bersama saya masuk Darul Hadith. Jadi saya dulu itu sama orang tua itu kan waktu masih belum mondok kan Syekhul Imam kan ngirim muallim buat ngajar saya itu sama kakak. Itu tiap disuruh menghafal satu dalil hadis atau ayat Quran atau kaidah-kaidah nahwu apa fikih apa susah itu saya menghafal itu. Tapi ada keanehan memang, begitu masuk ke pesantren tayassar. Begitu masuk ke Darul Hadis itu sampai ngobrol kita dengan teman. Kenapa ya? Begitu pulang, umpama ini lagi liburan Ramadan. Zaman dulu kan liburannya sebelum Ramadan udah libur kan. Pulang di rumah lagi itu susah lagi menghafal itu. Beda, maksudnya beda bukan tidak bisa ya. Lebih susah aja masuknya. Itu jadi obrolan kita sama sohib-sohib waktu itu. Kenapa? Wallahu alam, apa ada teori kejiwaan di situ. Mungkin kalau ngobrol sama orang-orang yang ahli psikologi atau apa ahli kejiwaan, mungkin karena di pesantren pasti keluarnya jawaban model-model begitu. Pesantren banyak teman bersama-sama, jadi pikiran bisa lebih rileks apa. Tapi kalau menurut saya ada taisir memang. Satu, kita umat Nabi Muhammad SAW ini begitu syahida la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lah kalau kita tidak perlu syahadat lagi yang sudah dari kecil muslim. Aslamna wa amanna bila ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu ada hadaya minallah. Sudah diberi. Siapa yang tidak merasakan karena tidak berpikir. Tidak mau merenung. Itu ada tashil. Allah mempermudah hafalan li ummati Rasulullah SAW. Tadi dalilnya yang sudah saya baca. Itu hadis terkenal, cari aja. Hadis itu mukalamah Sayyidina Musa dengan Allah yang sampai pingin jadi umat Nabi apa itu. Masyhur fil kutub, banyak di kitab-kitab itu. Terus kalau di Darul Hadith ada Allah lebih memudahkan apa? Saya pikir apa ini barakah dakwah Imamul Habr Habib Abdul Qadir, Saudara Imam Habib Abdullah. Saya kira itu ya. Kan setiap aulia yang punya pesantren pastilah mereka ada tawajjuh khas untuk murid-muridnya. Mendoakan mereka gampang hafalan, terjaga dari dosa, Allah yaghfir dzunubahum, memberi manfaat ilmu itu pasti kan, namanya santri kan pasti didoakan Syekh. Saya kira itu. Ada sir gitu setiap pesantren itu. Asal pesantrennya aulia ini ya. Jadi al-farqu baina tempat belajar yang disebut pesantren, salaf yang saya maksud salaf, itu ada sir yang tidak didapat di tempat belajar yang bukan pesantren salaf. Wa in kan kitab yang dibaca sama. Masalan,
Kitab hadisnya Arba'in Nawawi, fikihnya Safinah, nahunya Jurumiyah umpama. Kita baca di Darul Hadits, menghafal di Darul Hadits. Terus kita kuliah di salah satu universitas Islam. Taruh kitabnya sama. Ini orang yang pernah ngalami dua-duanya bisa membedakan. Mulai dari Tashilul Hifzi, lebih mudah menghafal di Darul Hadits. Terus rasa unus, enak gitu baca kitab itu. Itu nggak akan didapati kalau di tempat-tempat yang bukan mahalul aulia. Kemudian apa lagi ya? Adwaq ketika membaca kitab. Itu di pesantren kuat, kalau sudah di rumah beda itu. Ada dzuk, ada rasa itu. Apalagi kalau yang dibaca kutub tasawuf. Wiridnya gitu. Nagra al-Awrad, saya kan baca rotib di Darul Hadits, pernah saya mondok sana kan. Tahu, saya mondok juga sama anak-anak, bukan di dalam kan, sama anak-anak. Tahu rasanya. Baca rotib di rumah, beda. Begitu juga waktu ini saya bahas penting supaya orang tidak punya kaidah begini. Apa bedanya? Kita ingin bisa baca kitab, udah belajar aja di sekolah. Mal farqu, apa bedanya? Kitabnya yaitu Ja Zaidun di sini, Ja Zaidun di sana, Ja Zaidun. Enggak, beda. Yang bisa ngomong orang yang dzaqa, pernah merasakan di sini, pernah merasakan di sana. Baid. Al-Awrad gitu. Ada juga pembahasan dari siapa? Belum lama saya dengarkan. Bahas ini persis yang saya bahas ini. Jadi saya nggak nyebut nama, nggak nyebut tempat, yang nggak enak, orang yang terkenal masih hidup. Jadi beliau membahas bedanya orang ngaji kitab di pesantren salaf dengan di pesantren salaf juga, tapi yang ada universitasnya, ada pelajaran umumnya. Beda. Karena itu siapa-siapa yang ingin mempelajari ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafzan wa ma'nan wa dzauqan, supaya ngajinya di pesantren yang assasahu arifun minal arifin. Jadi alim rabbani, bukan alim biasa saja ya. Kan orang alim ada dua kan? Ada alim rabbani, ada alim saja. Kalau yang di pesantren salaf ini ada ilman wa ma'nan wa dzauqan. Ilmunya, makna sampai faham, ada adwaq di sini nih. Ada rasa. Solusinya bagaimana? Ada kan orang tua dan santri yang nggak bisa, saya harus sekolah umum juga. Silahkan, saya cukup dewasa untuk memahami itu. Ya, kuncinya Anda ingin tahu, selepas dari sekolah campuran tadi, udkhulit thariqah. Dari nol lagi. Kalau yang di pesantren salaf itu sudah bertarekat tanpa terasa kan. Orang dakhal Darul Hadits itu tanpa dia rasakan, dia sudah thariqah itu. Wardul Latif dibaca, awrad ba'da shalah, malam rotib, qiyamul lail, ya Rabbi alim, itu sudah thariqah itu. Igraun ya Rabbi alim al-hal, tawassulat. Tanpa mereka sadari, dakhalu thariqa al-ba'dawi. Sama orang yang dakhal Ma'had Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, kayak Darul Hadits kan, pesantren salaf, atau Ma'had Habib Umar bin Hafidh, Ribat, sama itu. Jadi sudah masuk thariqah tanpa mereka sadari, hanya belum di bi'at aja, tapi sudah jadi salik. Min ghairi syu'ur. Wa huwa al-ahsan min nahiyatis safa. Orang yang yasluk tanpa sadar bahwa dia salik, tanpa sadar bahwa dia sudah mengamalkan thariqah, itu lebih bersih hatinya daripada orang yang belum apa-apa itu sudah ijtama'tu bi wahid. Saya pernah kumpul satu orang, hadahullah ta'ala, dakhala thariqah waftakhar. Sampai nggak habis pikir saya, kok bisa itu.
Orang masuk thariqah itu untuk membersihkan ujub, riya, kibir, dan lain-lain. Ini yaftakhir bi annahu min ahli thariqah. Saya sudah dibeat, saya. Dulu. Kok kalimat Fir'auniyah muncul? Ana. Al-Imam ada. Terutama ini taksis dari Imamul Habr ya. Ustadzul Imam kan ngikuti manhajnya Imamul Habr untuk Darul Hadis. Itu santri khususan yang Ayyamul Imamul Habr ya. Sebab Ayyam Ustadzul Imam kan santri juga ikut dibeat kan di majelis thariqah. Kalau Ayyam Imamul Habr saru ahli thariqah al-alawiyah min ghairi syu'ur. Masya Allah. Ya Allah, sayang kita tidak hadir di zaman itu ya. Antum idza qara'tum, kalau kalian baca itu taqyidat yang ditulis oleh talamidul Imam Al-Habr Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Apalagi kalau yang penulisnya itu apa adanya bercerita di tulisannya. Setiap penulis punya gaya sendiri-sendiri, punya kecenderungan menceritakan kejadian dengan semaunya mereka. Ada yang 100% cerita, ada yang nus bin nus, setengah-setengah, ada yang tidak ahli menceritakan. Tapi kalau kita sudah baca itu, terutama dari yang ahli ta'bir, Allah, betul-betul ayyam jannah. Hatta qala ba'duhum, saya mulai malam pertama katanya masuk ke Ma'had al-Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, ansal bait kan. Tidak ingat rumah sama sekali. Lupa keluarga, lupa ayah, lupa ibu, kan susah lupa ibu itu. Lupa ibu. Hanya ingatnya begitu hari-hari pulang tuh baru kaget tuh, ya saya harus pulang. Dari al-unus, rasa senang, rasa bahagia mendengarkan Al-Imam Al-Habr Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih ketika mengajarkan Bukhari, Ihya, dan lain-lain. Nah, ini yang saya maksud ini. Tidak akan didapati kecuali di pesantren salaf yang ditaksis oleh alim Rabbani. Wa kana al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih aliman Rabbaniyan. Karena itu ayyuhuma afdal? Qulna wa jelas pesantren salaf afdal wa afdal wa afdal. Sebab mewarisi yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ala sabil tabaiyah. Saya tidak bilang haula seperti Rasulullah SAW, tidak. Pewaris saja, ala sabil tabaiyah, karena mereka ikut Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kan begitu. Kalau mengajarkan hadis dan Quran, ilman wa ma'nan wa dzauqan. Tiga-tiganya dapat. Ditambah lagi an-nazar ila wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sering saya bahas kan. Sambil ngaji kan sahabat itu ngelihat Nabi. Kalau yang tidak bisa melihat karena karimul ain, berkumpul dengan Nabi itu 1 detik saja. Maqamatul auliya udah habis dapat mereka. Ila a'la nihayati maqamatul auliya. Itu enggak bisa kita tiru kalau itu. Enggak bisa itunya sih. Tapi ilman wa ma'nan wa dzauqan ini masih ada. Dan insyaallah akan terus ada selagi masih ada ulama rabbaniyun. Waqila, ada yang mengatakan pendapat naudil kitab arada bi gharqis safinati halaka badanihi bil maut. Yang dimaksud idza ghariqat safinatuka sabahat ma'ak, yakni apabila engkau telah mati. Al jasadu ya'udu ila turab. Orang kalau meninggal itu badannya kembali ke tanah. Yang tersisa adalah ruh. Al-ilm ini mahalluhu ya di ruh ini.
Contoh, kita faham bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mawjud, laisa kamitslihi syai'. Faham itu kan di ruh. Kita faham bahwa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah mengutus beliau, wa huwas shadiqul masduq. Pemahaman ini juga di ruh. Apakah pemahaman la ilaha illallah itu di tangan, di badan, di mata, di kepala? La, firruh. Begitu sirruh ini kharaj minal jasad, keluar dari jasad, di barzah dia di barzah, ini baqi, ini al-ilm. Ghariqat safinatuka, yakni mata badanuk, badan kamu mati, ya udah masuk ke tanah, hancur. Yaqul sahib az-zubat itu, wal jismu yubla, badan manusia itu akan binasa kan, hancur, kecuali ajbud dhanab, umma syahidun balian wala nabi, ya kecuali ya syuhada, anbiya, hufadzul Quran dan lain-lain. Jadi begitu. Tapi sebetulnya tidak terlalu masalah ya. Ya bolehlah kita membahas tentang badan yang tidak hancur di tanah. Malah saya dapat riwayat dari siapa yang cerita ke saya itu ya, Ba'dul Hujjat fi Jakarta, waktu yang tua-tua itu. Tapi mereka juga tidak mendapati ini, dapat riwayat juga. Jadi waktu jasadnya Mufti Jakarta Sayyidi Al-Habib Uthman bin Yahya itu, saya lupa zamannya gubernur siapa itu yang rame-rame minda-minda jenazah wali-wali apa itu, nggak perlu di kuburan wali, tetap dipindah untuk perluasan jalan-jalan di Jakarta. Itu muslimin Jakarta itu waktu akan dipindah pada nunggu itu, penuh katanya di makamnya Habib Uthman bin Yahya ini. Di mana? Mereka ingin membuktikan kebenaran tentang tidak hancurnya jasad orang-orang seperti Al-Habib Uthman. Cuma kan akhirnya hilang kan itu. Allah Ta'ala menghormat kepada wali min awliya, min ta'zimillah subhanahu wa ta'ala di Sayyidi Al-Habib Uthman bin Yahya kan. Wallah alam, Allah yang minda itu kemana gak paham. Itu nau'un minal karamat ya. Jadi salah satu karamah yang diberikan Allah kepada para aulia itu pindahnya jasad. Ya. Jadi ruh ini kan ada pemahaman kalau mati kan kumpul fi bi'ri Zamzam. Ada lagi pemahaman kalau untuk al-alawiyin barzakhuhum fi tarim, dipindah ke sana. Untuk arwahul alawiyin pindah ke sana itu ya ruhnya saja, jasadnya ditanam di Jakarta ya di Jakarta, di Malang ya di Malang, di Madura ya di Madura, tapi arwahnya saja yang pindah ke tarim. Bagaimana kalau dia tidak tahu kalau dirinya sayyid? Masalan ada satu alawi, satu sayyid Habib, tidak tahu dirinya Habib. Di amrin mah, nggak tahu karena dia di daerah terpencil, apa orang tuanya nggak mau ngasih tahu atau bagaimana lah. Disebabin minal asbab. Itu kejadian saya baca di kitabnya Habib Ahmad bin Hasan kalau nggak salah itu. Kan ada itu yang begitu mati ini si Sayyid, wahumahu dari, dia tidak tahu kalau dia Habib. Keluar rohnya, dijemput sama arwahul habaib, dibawa ke tarim. Bawa ke tarim, di sana lebih banyak lagi yang nunggu itu di barzah sana, barzah tarim. Bingung dia, siapa ini? Wahu diterangkan di kitab itu, si roh ini, roh sayyid yang baru mati ini tidak tahu bahwa haula'il alawiyun keluarganya. Jadi nggak ada urusan, orang ngerti nggak ngerti sudah rezeknya begitu. Wa marwahul mu'minin, ada keterangan dibawa ke bi'ru Zamzam. Itu sekedar yang saya tahu. Wa amma Al-Habib Sayyidi Al-Habib Uthman bin Yahya,
Itu yang dipindah sama Allah Ta'ala bukan hanya roh beliau sekaligus dengan jasadnya. Kalau kita kembali ke kaidah arwahul alawiyin ke Zambal, ke barzah tarim, ya berarti ke sana. Ini juga terjadi di kakek saya. Saya Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad. Habib Ahmad ini. Sayyidil Habib Ahmad itu meninggal di Semarang, dimakamkan oleh Imamul Habr Habib Abdul Qadir. Besoknya dicari, itu mah karomah itu. Sampai nisan-nisannya nggak ada. Udah tanahnya udah rapi lagi, udah nggak ada itu. Saya dengar dari Ustaz Imam Habib Abdullah Sayyidil Walid, Sayyidil Walid Al-Qutb Habib Abdullah bin Abdul Qadir. Udah ya, kembali ke pembahasan. Tapi buat saya nggak ada masalah itu. Mau ini selain anbiya, mursalin dan aulia salihin yang memang diberitakan oleh Rasulullah SAW, jasadnya tidak hancur. Ini buat kita nih. Taruh jasad kita hancur, no problem, tidak ada masalah. Yang penting ruhnya selamat. Kita ini kan diciptakan menjadi awam. Ya sudahlah, terima nasib. Nahnu minal awam. Kita tinggal usaha biar ruh kita ini yang khuliqalil abad, yang abadi ini kan ruh. Ini biar selamat fil barzah, selamat fil akhirah, selamat di mahsyar, kumpul dengan orang-orang yang ahli selamat di mahsyar, ma'al auliya wal ulama was salihin. Di hisabnya biar lolos tanpa hisab, di siratnya biar cepat sampai. Pokoknya salamah di dunia wal akhirah. Itu aja yang perlu dipikir. Kalau jasad itu enggak ada urusan, pasti bakal hancur. Enggak apa-apa hancur. Memang sudah resiko kita sebagai awam ya wis begitu itu. Nah, kalau ruh nggak selamat ya ini bahaya ini. Sebab bakal abadi. Wala tuwalli 'anil ajsad fa innama hiya lit-turbi. Jadi begitu. Terus kalau ada orang jasadnya tidak hancur, juga jangan cepat-cepat Anda mengatakan ini orang najah, orang selamat. Belum tentu, karena ada ilmu-ilmu yang bikin jasad tidak hancur. Contoh, Fir'aun, dibalsem, gak hancur. Ilmu karang, bagi yang percaya gaib, gak hancur. Terus proses alam, saya nggak tahu itu teorinya ya apa, saya pernah baca di satu keterangan itu, ada proses alam yang menyebabkan jasad tidak hancur. Entah gimana. Jadi tidak bisa dipastikan. Kalau mayat jasadnya tidak hancur, dia selamat di akhirat. Mayat yang sudah hancur lebur, dia pasti tidak selamat di akhirat. Nggak bisa begitu. Kalau teori yang benar itu, orang yang selamat di akhirat itu, yang mayatnya tidak hancur, ya kosong surga. Rata-rata umatnya Rasulullah SAW itu ahlul jannah, dan rata-rata beliau-beliau itu jasadnya hancur. Nah, kalau Anda berkata, oh Allah tidak menghancurkan jasadnya, itu pemberitahuan kepada kita bahwa ini orang azim, itu saya bisa menerima. Tapi dengan tadi ya, bukan berarti dijadikan rumus pasti loh, enggak. Malah kalau Anda pelajari itu di agama Kristen, di Buddha, di Hindu, di apa itu, Konghucu, ada riwayat-riwayat di mereka yang jasadnya tidak hancur itu. Kalau teorinya siapa jasad tidak hancur, dia najin fil akhirah, dia mukmin indallah, ya repot. Anda akan memasukkan orang-orang yang bukan Islam ini ke kelompok itu. Ya, tidak bisa. Inna dina indallahil Islam. Tidak bisa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah dilanjutkan pembahasannya di waktu-waktu yang lain. Jangan malas merenungkan ilmu,
Ilmu itu tidak ada habisnya. Wa qul rabbi zidni ilma.